Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, kembali kita bertemu di kanal YouTube Bulukumba Entrepreneur TV. TV motivasi dan inspirasi persembahan Rumah Terampil Pandrita Cipta Usaha Bulukumba. Sebelum lanjut, jangan lupa channel dan video ini di subscribe, di komen, di like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Gengs, kali ini kita akan bahas soal minim keterampilan penyebab tingginya pengangguran terdidik. Jangan lupa video ini ditonton hingga habis. Mau kemana setelah lulus kuliah? Inilah salah satu pertanyaan banyak orang kepada calon sarjana. Mengingat jumlah sarjana di Indonesia sangat banyak yang menjadi pengangguran setelah tamat kuliah. Selain lapangan kerja yang terbatas, nyatanya ada faktor lain yang menyebabkan banyak pengangguran sarjana, yaitu minimnya keterampilan atau skill. Menurut Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Indonesia seperti yang dilansir Kompasiana, IPK tinggi atau status cum laude bukan jadi faktor utama di dunia kerja. IPK bukan modal utama untuk diterima saat melamar pekerjaan. Bagi perusahaan, nilai tersebut hanya sebatas angka, tapi keahlian dan skill menjadi bukti apakah pantas menyandang gelar cum laude tersebut atau tidak. Meskipun persaingan di dunia kerja sangat tinggi, tapi peluang untuk bekerja akan selalu ada. Kebanyakan perusahaan membutuhkan lulusan sarjana yang memiliki skill mumpuni yang dibutuhkan perusahaan. Bekerja sesuai skill, karir mereka lebih cemerlang di kemudian hari. Banyaknya tenaga kerja lulusan sarjana yang ditolak perusahaan bukan karena tidak adanya pengalaman kerja, tapi minimnya skill. Lantas, bagaimana dengan pengalaman kerja? Tentunya pengalaman kerja akan terbentuk dengan adanya skill yang mereka miliki. Faktor yang berperan dalam masalah banyaknya sarjana menganggur yaitu tidak sesuainya kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki. Kualifikasi yang dimaksud merupakan kemampuan yang tidak sesuai, seperti seorang sarjana dengan kompetensi rendah, sehingga mendapatkan pekerjaan dengan level yang tidak sesuai. Akibatnya lulusan sarjana tidak memenuhi standar harapan pengguna lulusan. Banyak perusahaan yang tidak bisa menerima pelamar kerja meskipun sudah menyandang gelar sarjana karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Faktor preferensi merupakan penyebabnya lainnya, di mana masih banyak lulusan sarjana yang terlalu memilih-milih pekerjaan. Tidak mau melakukan sembarang pekerjaan karena dianggap tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki. Alhasil, para lulusan ini malah menganggur dan tidak bekerja sama sekali. Di sisi lain mereka meminta gaji yang terlalu tinggi. Tentu saja perusahaan tidak dapat mengabulkan keinginan mereka tersebut. Berbeda halnya misalkan mereka yang memiliki skill dan pengalaman kerja yang relevan. Dunia kerja kekinian membutuhkan fresh graduate yang memiliki skill. Pihak pengguna lulusan mengakui bahwa banyak tenaga kerja khususnya lulusan sarjana yang melamar, dan kemudian dalam proses rekrutmen, ditemukan calon tenaga kerja yang masih buta dengan dunia kerja. Mereka sama sekali tidak memiliki awareness tentang pekerjaan yang mereka lamar. Berbagai hasil riset telah merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara pendidikan, bahwa ada hal yang harus segera dibenahi dari sektor pendidikan tinggi kita.
Ini semacam early warning bahwa betapa pendidikan berbasis kebutuhan dunia kerja dan industri yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Data yang ada menyebutkan, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 350.000 orang. Ironisnya lagi, banyaknya lulusan dibandingkan dengan pertumbuhan perusahaan tidak rasio. Artinya dengan lulusan 350 orang setiap tahunnya akan banyak lulusan sarjana yang tidak terserap di pasar kerja. Karena itu meningkatkan keterampilan melalui lembaga pelatihan dan lembaga kursus adalah sebuah pilihan.